kalau udah malam tuh. Pernah saya dapat orderan suruh pesen softtek lah, pesen pil biru. Maaf ya, dia malah gape-gape paha saya sama pantat saya bang. Perempuan malah yang ya Allah bang, dipencet-pencet pantat saya. Saya mau nolak, takutnya nanti dilaporin sebaliknya. Jadi serba salah gitu bang. Menggunakan jasa pengemudi ojek online, kemudian mengajaknya tidur bersama, sembari merekamnya secara live dan disaksikan oleh banyak orang. Bagi saya itu merupakan hal yang sangat sulit untuk diterima oleh akal sehat. Dan fakta inilah yang membuat saya semakin ingin tahu sebenarnya sekeras apa sih usaha para pengemudi ojek online di jalanan dalam mencari nafkah, dan bagaimana cara mereka menyikapi berbagai godaan yang ada. Mendengar istilah pelecehan, kebanyakan orang akan tertuju kepada sosok kaum Hawa. Kenyataannya itu tidaklah selalu benar. Di ibu kota Jakarta, berikut sejumlah kota penyanggahnya, kasus serupa cukup kerap ditemui, yakni dengan korban kaum laki-laki. Siapa yang menyangka jika mindset kita yang menganggap sosok laki-laki adalah sosok yang kuat dan gagah, namun bisa menjadi korban pelecehan oleh lawan jenisnya. Belakangan sempat viral seorang wanita yang mengundang pria berjaket ojek online untuk masuk ke dalam sebuah kos-kosan, kemudian mengajaknya bersenang-senang, yakni dengan modus menyewa jasa pemesanan makanan. Kalau ngedenger pernah, ngeliatin videonya sih enggak, sama belum pernah ngalamin alhamdulillah ya. Jangan sampai deh kalau gitu deh. Ya pasti saya nolak ya, karena saya udah berkeluarga gitu kan. Lagi pula kan itu kan jinah juga bang, dosa juga, dosa besar itu kan. Rezeki nggak berkah, nanti malah menghambat semuanya gitu kan. Kalau nggak salah itu yang durasi berapa pernah saya lihat, cuman kalau untuk kebenarannya nggak tahu ya. Tapi itu karena memang bukan dipancing, itu karena berdasarkan order food kalau nggak salah. Memang belum dapat dipastikan apakah pria yang menjadi korban tersebut merupakan seorang pengemudi ojek online. Namun siapapun dia, tidaklah pantas diperlakukan layaknya sebuah benda yang dapat dipermainkan. Paling sama orderannya ngeleneh-leneh bang. Kalau udah malam tuh. Pernah saya dapat orderan suruh pesen softtek lah, pesen pil biru. Tuh nganternya ke pil biru pernah. Nganternya ke ya yang daerah-daerah seperti itulah, kosan gitu atau apartemen. Nah saya anterin. Itu buruknya itu aja sih, kayak orderannya aneh-aneh aja gitu, nggak habis dipikir. Video berdurasi kurang lebih 1 jam memperlihatkan seorang wanita sedang siaran langsung di sebuah aplikasi. Dan di sanalah ia berbuat asusila dengan seorang pria hingga menjadi bahan yang dipertontonkan. Pas lagi narik dulu sih udah awal-awal saya Gojek, pernah tuh dapat customer, maaf ya, dia malah gape-gape paha saya sama pantat saya bang, gitu. Saya pernah ngalamin kayak begitu gitu ya. Perempuan malah yang ya Allah bang, dipencet-pencet pantat saya. Saya mau nolak, takutnya nanti dilaporin sebaliknya. Jadi serba salah gitu bang. Malah saya yang difitnah segala macem, padahal saya yang dilecehin gitu ya bang. Itu malam apa siang? Kejadiannya kalau nggak salah sekitar siang bang sih. Sekitar ya masih ada matahari lah sebelum sore gitu. Masih muda apa udah tante-tante atau udah nenek-nenek mungkin? Kayaknya sih ya sekitaran masih muda sih, 30-an ya. Di daerah, saya nganter tuh dari Pondok Indah Mall ke daerah Lebak Bulus itu deh, dekat-dekat situ dulu. Sepanjang jalan saya juga nggak betah gitu ya, saya ngindarin tapi masih aja dipegang-pegang begitu, dipegang-pegang sama dia. Apa? Ya geli, ya aneh, ya gimana ya bang? Ya setelah sampai ya udah saya langsung pergi aja lah, saya takut malah nanti gimana kan. Saya juga takut komentar ke dia karena dulu Gojek belum ada feedbacknya bang, kita belum bisa ngasih bintang ke customer. Jadi kan saya takutnya nanti dia ngelaporin saya bintang jelek, malah saya kena sanksi gitu kan. Nah, kalau sekarang alhamdulillah Gojek udah mulai
bagus feedbacknya bang. Jadi kita juga bisa ngasih bintang ke customer kalau sekarang. Kalau buruknya? Kalau buruknya apa ya? Paling nggak terlalu ini banget. Paling satu doang tuh yang saya ingat. Jadi ada kayak saya bawa customer orang gitu dapat, saya lupa dari mana mau kemananya. Yang saya inget tuh, nganternya ke daerah Jakarta, tapi dia lagi nangis gitu, lagi ada masalah. Masalah ya anak muda dah, cinta-cinta monyet ya gitu. Dia pengen minta jalan-jalan dulu, nggak langsung diantar, minta jalan-jalan aja dulu katanya naik motor. Itu dibilang sih buruk-buruk, tapi ya gimana ya, ya saya temenin aja lah, ajak muter-muter AI aja Monas akhirnya gitu. Tapi nggak tahu, saya lupa itu ngantre kemananya. Yang saya ingat sih di situ. Beribu kisah dan juga beribu cerita yang dialami oleh para pengemudi ojek online. Menarik untuk kita cerna, kemudian menjadikannya sebagai pelajaran. Saya pernah dapat, pokoknya kalau kosan-kosan itu mending saya nunggu di bawahnya. Pernah sekali dua kali gitu ya, disuruh naik ke atasnya buat nganter makanannya. Disuruh naik, pokoknya kamarnya ditunjukin tuh kamar berapanya. Saya bilang ya saya nggak mau, bisa bilang nunggu di bawah aja, takutnya dia menjebak atau apalah, kan nggak ngerti kita juga. Jadi fokusnya ya nyari duit aja kerja mah gitu bang. Tapi emang kenapa punya kekhawatiran kayak gitu? Apakah memang ada pikiran takutnya diapa-apain atau gimana bang? Iya, pikirannya takut dia apain, dijebak, malah dikolekin ntar ujung-ujungnya. Nggak mikir ke yang diajak tidur bareng sih, dipikirinnya takut dijebak, dimintain duit, ibarat inilah dicopet gitu. Kalau seandainya abangnya jadi korban, Iya. dapat orderan, terus diajak ke kosan, terus diajak tidur kayak gitu, gimana bang tanggapan abang? Menyikapinya gimana? Menyikapinya ya tergantung masing-masing orangnya sih ya. Tapi bagi saya kerja itu nyari duit, bukan teman atau apalah segalanya. Fokusnya duit aja, walaupun nggak ada teman, nggak ada apa juga, nggak disukain. Fokusnya itu aja duitnya. Selagi ada duitnya ambil, kalau nggak ada duitnya nggak usah. Ada aja sih baik buruknya gitu ya. Kalau baik ya kadang kalau seneng ketemu customer yang baik-baik ngasih tips gitu kan. Itu kan menambah penghasilan juga, jadi seneng lah kita. Kalau yang buruknya pasti ada juga customer yang istilahnya tuh ngeselin ya. Kadang kita dapat orderan, disuruh cepet-cepet sampai lokasi, dianya belum siap. Disuruh tunggu lagi sebentar, katanya sebentar, atau nunggu sampai 15-20 menit. Kadang kesel juga kayak begitu ya. Ya, terus juga kadang ada ketemu orang yang udah nungguinnya lama. Sekalinya nunggu, bang agak cepet ya, saya buru-buru. Kan ngeselin lagi kayak begitu. Ya kurang lebihnya sejauh kayak gitu sih. Kalau orderan fiktif juga kadang ya ada juga orang-orang yang kayaknya nih baru pengguna baru, mesen makanan. Bang, saya nggak mesen, kepencet. Kan kurang asem kalau kayak gitu ya. Gimana nggak mesen kalau nggak mesen masuk ke aplikasi saya gitu kan. Kadang orang aneh-aneh aja, alasannya klasik lah begitu. Jadi ya begitulah pengalaman buruknya sejauh ini, yang paling buruk ya kayak gitu sih. Berkeluh kesah tampaknya sudah tak berarti. Berpangku tangan juga bukanlah sifat para pejuang nafkah itu. Terutama ketika Indonesia sedang ambruk-ambruknya memasuki masa pandemi COVID-19. Pas awal corona masuk gitu, nyesek. Itu benar-benar nyesek, itu down. Sampai apa ya, sampai bisa dibilang banyak yang rekan-rekan saya nih sampai ada yang jual-jual barang segala macem, cuma buat itu demi keluarga sih. Karena memang kita tahu sendiri corona ini emang dampaknya, imbasnya banyak banget, pokoknya kerasa banget. Tapi sekarang gimana bang? Sekarang alhamdulillahnya ada lah. Lambat tahun pemerintah juga ada program vaksin segala macam, digerakin kayak gitu, maka udah kembali.
pengalaman yang baik dulu nih, apa yang dari dulu? Biasanya sih dari yang baik-baik ya. Kalau dari baiknya itu pengalaman mungkin nganter barang, itu banyak banget orang-orang baiknya. Walaupun kadang harganya nggak sesuai, dari customernya tipnya itu wah lumayan gede bang. Kadang kalau dari aplikasi nggak sesuai gitu sama jalurnya atau jalannya, kadang customernya bisa ngasih tip gocap, kadang juga ada yang ngasih cepet. Itu bener-bener orang baiknya berasa banget di nganter-nganter barang sih. Walaupun barangnya kadang bermuatan lebih, tapi orang-orang baiknya juga banyak yang ngasih, yang ngertiin lah gitu. Pengalaman baiknya itu ya Mas ya, dapat teman banyak, pengalaman-pengalaman menambah wawasan ya, tambah teman, tambah wawasan, kita dapat pendapatan lebih. Ya kita bisa menilai orang juga sih. Kalau buruknya, semisal kita dapat orderan ke cancel, itu paling sakit tuh di situ. Paling baiknya sama kadang kalau dapat makanan, dia traktir kita buat beli makanannya, ntar dipisahin. Wah paling berasa banget tuh banyak orang baiknya pas puasa tahun kemarin, tahun 2020. Kan dulu belum bisa bawa orang ya, jadi bawa makanan doang sama barang. Wah makanan itu sehari bisa cepet 200, pernah sehari 300 tip doang itu, tip doang 300-400 lah itu tip. Itu dari tip customer doang sih, karena kan emang belum bisa bawa orang ya tahun kemarin ya, puasa karena covid itu keadaan. Jadi ya udah bawa makanan aja, tapi alhamdulillah banyak membantu sih dari customer juga. Terpapar panasnya sinar matahari menerjang hujan, belum lagi menjadi korban orderan fiktif para customer nakal, tak sedikit pun membuat mereka menyerah. Karena menurutnya, masih banyak pula orang yang baik di dunia ini yang akhirnya menjadi penyemangat mereka dalam mengais rezeki di jalanan.